Om Swastiastu. Selamat sore. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang peramalan dan perencanaan agregat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Clara Oktaviani dengan NIM 211099 dan teman saya Komang Trisna Surya Noviantini dengan NIM 211065. Latar belakang. Kegiatan perencanaan produksi dimulai dengan melakukan peramalan forecast, untuk mengetahui terlebih dahulu apa dan berapa yang perlu diproduksikan pada waktu yang akan datang. Peramalan produksi bermaksud untuk memperkirakan permintaan akan barang-barang atau jasa perusahaan. Tetapi, hampir semua perusahaan tidak dapat selalu menyesuaikan tingkat produksi mereka dengan perubahan permintaan nyata. Oleh karena itu, perusahaan mengembangkan rencana-rencana rasional yang menunjukkan bagaimana mereka memberi tanggapan terhadap pasar proses perencanaan agregat yang digunakan oleh perusahaan harus tetap mengedepankan kualitas barang yang diproduksi oleh perusahaan. Perencanaan agregat ini berhubungan dengan strategi lokasi dalam hal penyimpanan barang yang berlebih, agar dapat menghemat biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan. Hubungannya dengan manajemen persediaan adalah ketika kapasitas produksi ada satu waktu diperlukan barang persediaan yang relatif banyak, maka kapasitas produksi sebaiknya diperbanyak. Begitu pula sebaliknya. Tujuan perencanaan agregat untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Visible berarti dapat memenuhi permintaan pasar dan sesuai dengan kapasitas yang ada. Sedangkan optimal berarti menggunakan sumber daya sebijaksana mungkin dengan pengeluaran biaya serendah mungkin. Peramalan atau forecasting merupakan suatu kegiatan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang tersedia dari masa lampau. Peramalan kerap kali digunakan sebagai perencanaan dan operasi kontrol dalam berbagai bidang seperti manajemen produksi, sistem inventory, kontrol kualitas, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Selain itu, peramalan juga digunakan sebagai alat pembuatan keputusan untuk pengeluaran, perencanaan, dan estimasi pertumbuhan di masa yang akan datang. Metode peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih kepada mengandalkan intuisi yang dimiliki manusia daripada penggunaan data histori, sehingga metode ini juga disebut metode peramalan subjektif. Metode ini banyak digunakan dalam mengambil keputusan sehari-hari dalam keadaan yang mendesak. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode forecasting menggunakan data-data yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Metode ini berbagi menjadi dua metode, kausal dan metode time series atau runtun waktu. Peramalan. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Menurut Heiser dan Randen 2009-162, peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Hal tersebut juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif.
atau dapat pula menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Menurut Pujawan 2005-87 menyatakan bahwa peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang-barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Menurut Manahan Tampu Bolon 2004-40, peramalan merupakan penggunaan data untuk menguraikan kejadian yang akan datang di dalam menentukan sasaran yang dikehendaki. Metode peramalan atau forecasting merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang industri. Peranan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen, ekonomi, pelanggan, pesaing, pemerintah, dan lain-lain. Aktivitas manajemen operasi umumnya menggunakan peramalan permintaan dan perencanaan yang menyangkut jadwal produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan baku, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan distribusi barang, penentuan tata letak, penentuan metode proses produksi, dan mendesain perencanaan kebutuhan mendatang. Menurut jurnalnya, forecasting to support operation is the application area where our first contributes and it remains important with praise yielding new results towards both improved methods and organization process, yang artinya peramalan untuk mendukung operasional adalah suatu area penerapan atau kontribusi utama, dan itu merupakan hal penting dengan hasil penelitian terbaru meliputi metode yang akan dipakai atau proses pada organisasi. 10 peramalan tidak terlalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil karena perubahan permintaannya relatif kecil. Tetapi, peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi permintaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Ketepatan secara mutlak dalam memprediksi bahwa peristiwa dan tingkat kegiatan yang akan tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, ketika perusahaan tidak dapat melihat kejadian yang belum pasti terjadi, maka diperlukan waktu, tenaga agar dapat memiliki kekuatan jika kejadian yang akan datang tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Melalui metode peramalan ini, perusahaan melakukan kegiatan untuk mencapai target pada waktu yang ingin dicapai atau waktu yang akan datang, serta memperhitungkan kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi yang akan datang tidak dapat diperkirakan secara pasti, sehingga mau tidak mau perusahaan harus bekerja dengan orientasi pada waktu yang akan datang yang tidak pasti. Tujuan peramalan. Tujuan peramalan menurut Sofyan meramalkan permintaan di masa yang akan datang, sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah sempurna, tetapi meskipun demikian, hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. 10 berdasarkan penjelasan ahli di atas, dapat disimpulkan tujuan peramalan untuk memperoleh angka maupun nilai yang diharapkan, mendekati perkiraan yang berguna untuk menjadi data maupun asumsi dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan. Perusahaan pada umumnya menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi untuk masa yang akan datang. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast.
menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan modal, dana yang dibutuhkan untuk membangun perencanaan, indikator yang lain. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produksi baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang terakhir, peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, di mana pengendalian produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat dua pendekatan umum untuk peramalan, sebagaimana ada dua cara mengatasi semua model keputusan. Pendekatan yang satu adalah analisis kuantitatif, dan pendekatan lain adalah analisis kualitatif. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan subjektif atau kualitatif. Menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning dikenal sebagai penjadwalan agregat yang bersesuaian dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga sampai 18 bulan ke depan. Perencanaan agregat atau agregat planning menurut Heiser dan Render, agregat adalah suatu rencana yang menyertakan tingkat ramalan untuk kelompok produk barang jadi, persediaan, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Menurut Handoko, menyatakan bahwa perencanaan agregat merupakan sebuah proses perencanaan kuantitas dan pengukuran waktu keluaran selama periode waktu tertentu, dari 3 bulan sampai 1 tahun. Melalui penyesuaian variabel tingkat produksi karyawan, persediaan, variabel yang dapat dikendalikan lainnya. Tingkat produksi karyawan, persediaan, variabel yang dapat dikendalikan lainnya. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agregat planning atau perencanaan agregat adalah perencanaan untuk memenuhi jumlah dan waktu produksi di masa yang akan datang dalam waktu jangka menengah, rata-rata 18 bulan atau 1 tahun, secara tepat berdasarkan peramalan. Sedangkan definisi perencanaan agregat atau agregat planning menurut Mudvin dan Narajmudin, pengertian perencanaan agregat atau agregat planning merupakan sebuah proses untuk mengembangkan rencana taktis guna mendukung rencana bisnis organisasi yang biasanya mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan persediaan untuk keluarga produk. Selanjutnya yaitu proses perencanaan agregat. Ada 3, yakni yang pertama, 1. Long range plans merupakan perencanaan lebih dari 1 tahun yang menyangkut rencana riset dan development, produk baru, biaya modal, perluasan, dan sebagainya. Long range plans ditetapkan oleh manajer puncak. Sedangkan proses perencanaan agregat yang kedua, yakni intermediate range plans, merupakan rencana antara 3 hingga 18 bulan
yang menyangkut rencana penjualan, rencana produksi, inventory, anggaran tenaga kerja, dan sebagainya. Intermediate Revenue Plans ditetapkan oleh manajer operasi. Sedangkan yang terakhir yaitu proses perencanaan agregat yang ketiga, ada Short Revenue Plans, merupakan rencana yang kurang dari 3 bulan yang menyangkut job assessment, ordering, job scheduling. Short Revenue Plans ditetapkan oleh manajer operasi bersama-sama supervisor dan operator. Dalam tingkatan proses perencanaan tersebut, perencanaan agregat berada pada tingkatan kedua, yaitu Intermediate Revenue Plans yang menyangkut rencana produksi atau operasi perusahaan. Sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkatan persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memiliki tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, namun menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan, tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contoh, yaitu pada perusahaan pembuat mobil, hanya memperhitungkan beberapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan beberapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu, atau berapa banyak mobil berwarna merah atau biru. Yang selanjutnya, metode-metode perencanaan agregat. Perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk membantu penyusunan perencanaan agregat. Metode yang disediakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Herjanto 2007, metode perencanaan agregat terdiri dari pendekatan intuitif, pendekatan matematika, serta metode tabel dan grafik. Metode-metode tersebut dijelaskan lebih sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan intuitif. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses perencanaan adalah pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif lebih kepada pemikiran manajer. Dalam pendekatan intuitif, manajemen menggunakan rencana yang sama dari tahun ke tahun. Penyesuaian dilakukan dengan intuisi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan baru. Apabila rencana yang lama tidak optimal, pendekatan ini mengakibatkan pemborosan yang berkepanjangan. Yang kedua, metode tabel dan grafik. Selain pendekatan intuitif, metode lain yang dapat digunakan dan dipilih adalah metode tabel dan grafik. Metode tabel dan grafik lebih sering digunakan karena pengerjaannya yang sederhana. Menurut Herjanto 2007, metode tabel dan grafik dilakukan dengan pendekatan trial dan error. Dalam penyusun perencanaan agregat, dengan metode ini diperlukan tahapan-tahapan yang terdiri dari 5 tahap. Tahapan tersebut menurut Heiser dan Render 2010, yaitu: yang pertama, tentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, tentukan kapasitas untuk waktu reguler, lembur, dan subkontak pada setiap periode. Yang ketiga, tentukan biaya tenaga kerja, biaya merekrut dan memberhentikan, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang ketiga, pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan
pada pekerja atau tingkat persediaan. Yang terakhir, buat rencana alternatif dan telaah biaya totalnya. Metode tabel dan grafik lebih banyak digunakan karena lebih sederhana. Selain itu, penggunaan metode tabel dan grafik ini lebih sistematis dan terarah. Yang ketiga, pendekatan matematis. Selain dua metode di atas, metode lain dalam perencanaan agregat adalah metode dengan pendekatan matematis. Pendekatan matematis pada perencanaan agregat dapat dilakukan dengan menggunakan metode transportasi, pemrograman linier, model koefisien manajemen, dan model lainnya. Metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, metode transportasi pemrograman linier. Metode transportasi pemrograman linier bukanlah sebuah pendekatan uji coba seperti diagram, tetapi lebih kepada menghasilkan rencana optimal untuk mengurangi biaya. Metode transportasi ini juga fleksibel karena bisa memperinci produksi reguler dan lembur di setiap periode waktu. Jumlah unit yang disubkontrakkan, giliran kerja tambahan, dan persediaan yang dibawa dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, model koefisien manajemen. Model koefisien manajemen membentuk sebuah keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja seorang manajer. Asumsi yang digunakan adalah kinerja manajer yang lalu cukup baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan masa depannya. Teknik ini menggunakan sebuah analisis regresi dari keputusan produksi masa lalu yang dibuat oleh manajer. Jalur regresi menyajikan hubungan antara variabel seperti permintaan dan tenaga kerja untuk keputusan masa depan. Yang ketiga, dua model perencanaan agregat lainnya adalah aturan keputusan linier dan simulasi. Aturan keputusan linier atau Linear Decision Rule atau LDR adalah suatu pendekatan pemrograman kuadrat untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja, agregat, dan laju produksi. Didasarkan pada pengembangan fungsi kuadrat, upah, penambahan atau pengurangan tenaga kerja, lembur, penyimpanan persediaan, pemesanan tertunda, dan biaya penyetelan atau setup. Fungsi kuadrat biaya kemudian digunakan untuk membuat keputusan linier dalam menghitung jumlah tenaga kerja dan laju produksi pada periode mendatang sesuai dengan perkiraan. Harjanto 2007. Simulasi atau biasa disebut dengan penjadwalan simulasi merupakan sebuah model komputer menggunakan sebuah prosedur pencarian untuk mencari kombinasi biaya minimum dari harga-harga untuk ukuran tenaga kerja dan tingkat produk tertentu. Keputusan perencanaan produksi agregat yang optimal dapat tercapai dengan penggunaan cara atau metode yang tepat. Penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Perencanaan produksi akan kurang optimal apabila perusahaan tidak melakukan proses peramalan. Peramalan diperlukan untuk mengetahui kapasitas produksi di masa mendatang, sehingga produksi yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan biaya yang besar sebagai akibat dan kekurangan atau kelebihan produksi. Selanjutnya, metode transportasi atau Transport Shipment Problem dijelaskan oleh Kusuma 2009.
bahwa model transportasi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi. Dalam menggunakan model ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, hitung terlebih dahulu total permintaan seluruh produk selama horizon perencanaan dalam suatu agregat. Yang kedua, hitung dahulu kapasitas yang tersedia untuk tiap pilihan produksi selama horizon perencanaan dalam suatu agregat. Yang ketiga, hitung ongkos per unit satuan agregat sebagai akibat pilihan strategi produksi yang ditetapkan. Yang terakhir, optimasikan rencana produksi di setiap periode dalam horizon perencanaan, mulai periode awal sampai ke periode paling akhir. Selanjutnya, yaitu perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat di bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen, permintaan, dan tenaga kerja. Perencanaan agregat di bidang jasa pada umumnya dilakukan dengan mencari kombinasi dari 8 pilihan. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi sangat penting. Upaya pengendalian dilakukan dengan teknik yang dianggap sukses, yaitu yang pertama, melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, yaitu merekrut atau memberhentikan tenaga kerja yang siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas keterampilan pekerjaan. Individu yang mungkin akan lokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. 5 skenario perencanaan agregat di bidang jasa. Yang pertama yaitu restoran. Perencanaan restoran agregat ditunjukkan untuk memperlancar tingkat produksi. Yang kedua, menentukan jumlah tenaga kerja untuk dipekerjakan. Pendekatan memerlukan penumpukan persediaan selama periode puncak, tetapi menggunakan tenaga kerja untuk mengakomodasi hampir seluruh perubahan pertumbuhan rate more. Yang kedua yaitu rumah sakit. Rumah sakit menghadapi permasalahan perencanaan agregat dalam pengalokasian dana, karyawan, dan pasokan untuk memenuhi permintaan pasien. Perencanaan yang terfokus pada karyawan telah mendorong terciptanya kumpulan staf perawat yang mengembang baru. Yang ketiga yaitu rantai nasional perusahaan jasa kecil. Bentuk usaha ini contohnya jasa rumah duka, bengkel mobil, toko fotokopi, percetakan, dan pusat komputer. Permasalahan perencanaan agregat (PS) versus perencanaan mandiri di awal di penetapan bisnis, baik output maupun pembelian direncanakan secara terpusat ketika permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Pendekatan pada penjadwalan agregat ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan promosi, serta membantu mengelola arus uang secara mandiri. Selanjutnya yang keempat yaitu industri penerbangan. Bentuk usaha ini pada industri penerbangan, perencanaan agregat pada industri ini akan terdiri dari tabel atau jalur mengenai yang pertama, jumlah penerbangan yang keluar masuk dari setiap pusat kegiatan. Yang kedua, yaitu jumlah penerbangan pada semua jalur. Yang ketiga, yaitu jumlah penumpang yang akan dilayani pada semua penerbangan. Yang keempat, yaitu jumlah awak pesawat dan landasan yang diperlukan pada setiap pusat kegiatan dan bandara. Dan yang kelima yaitu penentuan jumlah tempat duduk untuk mengalokasikan ke berbagai kelas biaya.
dan yang terakhir yaitu layanan lain-lain. Bentuk usaha seperti keuangan, transportasi, jasa komunikasi, dan rekreasi. Kebanyakan usaha jasa ini memberikan output yang invisible atau tidak terlihat. Perencanaan agregat ditunjukkan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan mengelola permintaan. Tujuannya yaitu untuk menentukan puncak permintaan dan merancang metode secara penuh, memanfaatkan sumber daya tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Teknik untuk membuat alokasi manajemen imbal hasil. Manajemen imbal hasil merupakan proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan imbal hasil atau pendapatan. Demikian pemaparan materi tentang peramalan dan perencanaan agregat dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.